Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita pada pekan kelima tentang qawaid fiqhiyah, kaidah-kaidah fikih yang bisa diterapkan oleh seorang muslim dalam kehidupan sehari-hari, dalam masalah ibadah dan masalah selain ibadah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita selesai dari kaidah yang pertama. Dalam bait beliau mengatakan wa niyatuna syartun lisairil amal biha salahu wal fasadu lil amal. Niat adalah syarat untuk seluruh amalan. Dengan niat itu akan salah amalan seorang, bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan niat itu juga amalan seseorang bisa rusak, bisa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang hamba ketika melakukan sebuah aktivitas ibadah, jika tanpa ada niatan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka amalannya tidak sholih alias tidak diterima. Adapun ketika seorang hamba meniatkan karena Allah, maka akan sholih, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula dalam aktivitas selain ibadah. Namun jika diniatkan karena Allah, maka yang seharusnya mungkin tidak mendapatkan pahala di sisi Allah, ketika diniatkan karena Allah, ikhlas sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah, maka akan dihitung seperti seorang melakukan ibadah, mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Seperti makan, seperti minum, tidur, bekerja, berhubungan suami istri, ya, yang semuanya diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan makan dan minum supaya ibadah dia semangat, kuat. Kemudian dengan kerja dia bisa menjaga kehormatan dia, tidak minta-minta kepada orang lain, bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Diniatkan karena Allah, tidak sebatas kebiasaan. Berhubungan suami istri juga demikian, diniatkan karena Allah, untuk menjaga kehormatan, maka semua itu akan berbuah pahala ketika diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita masuk kaidah yang kedua. Kata beliau dalam bait setelahnya, ad-dinu mabniun 'alal masalih fi jalbiha wa dar'i lil qaba'ih. Agama itu dibangun di atas bagaimana seorang muslim mendapatkan kemaslahatan dan bagaimana seorang muslim tercegah, tidak ada pada dirinya kemudaratan. Jadi syariat Islam itu dibangun bagaimana mendapatkan kemaslahatan
dan bagaimana seorang itu bisa terjauhkan dari berbagai madarat, mafsadat, kejelekan-kejelekan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kata beliau ini adalah kaidah yang sangat agung. Kaidah ini adalah kaidah yang sangat agung. Kaidah di dalam syariat Islam yang akan mendatangkan kebahagiaan bagi manusia dan akan menghilangkan berbagai macam kejelekan dari mereka, baik kemudaratan kejelekan yang terkait duniawi maupun kejelekan kemudaratan terkait ukhrawi. Dengan dua hal ini, yaitu mendapatkan kemaslahatan dan menolak mafsadat, agama Islam, syariat Nabi Muhammad SAW itu berputar seputar ini. Mendapatkan maslahat, menolak madarat. Nanti kita akan sebutkan contoh-contohnya. Tahsilul masalih kamilah. Bagaimana syariat ini supaya umat Islam mendapatkan maslahat yang terbaik, yang sempurna, sebanyak-banyaknya. Wa taqlilul mafasid au i'damuha. Dan bagaimana syariat Islam ini menjadikan umat Islam terminimalisir dari kemudaratan, kejelekan, dan bagaimana menjadikan mereka itu tidak sama sekali mendapatkan kemudaratan. Terminimalisir atau sama sekali tidak mendapatkan kemudaratan. Dua hal. Satu, syariat Islam datang untuk mendapatkan kemaslahatan bagi umat Islam. Yang kedua, untuk menepis atau meminimalisir kejelekan dari mereka. Kata para ulama dalam sebuah kaidah yang mirip dengan ucapan beliau dalam bait syair, darul mafasid wa jalbul masalih, yaitu kaidahnya, kesimpulannya adalah darul mafasid, menolak mafsadat, wa jalbul masalih, meraih kemaslahatan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kaidah ini yaitu mendapatkan kemaslahatan baik duniawi maupun ukhrawi. Yang kedua, menolak madarat terkait duniawi dan ukhrawi. Ini adalah pondasi agama Islam. Fama amarallahu bi syai'in illa wa fihi minal masalih. Segala yang Allah perintahkan, apa saja yang Allah perintahkan untuk hamba-hambanya, pasti di dalamnya adalah maslahat. Segala perintah Allah, sholat, haji, zakat, bertauhid, berbakti kepada kedua orang tua, semua perintah Allah pasti di dalamnya itu mengandung maslahat-maslahat. Wa mana an syai'in illa wa fihi minal mafasid. Dan segala yang dilarang oleh Allah pasti di dalamnya mengandung mafsadat. Ya, segala yang diperintah oleh Allah berarti di situ mengandung apa? Maslahat, pasti. Apa saja yang Allah larang pasti mengandung mafsadat. Mafsadat terkait duniawinya maupun terkait ukhrawinya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kaidah yang barusan kita baca tadi diberikan contoh-contohnya oleh para ulama. Dan di dalam kaidah itu juga didasari dengan sebuah dalil. Tidak sekedar ucapan manusia ulama begitu saja, tapi ada landasan dalilnya. Dalam
hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang akan kita baca nanti. Sehingga ad-dararu fi syari'atil islamiyah madfu' wa marfu'. Kemudaratan di dalam agama Islam madfu' ditolak atau ditepis. Yang kedua marfu' harus diangkat. Ditolak atau ditepis. Yang kedua harus diangkat. Maksudnya bagaimana? Al-madfu' yang ditepis, yang ditolak, yakunu qabla nuzuli. Ketika kita tahu kalau kita akan melakukan sesuatu dan hasilnya itu adalah madarat, mafsadat untuk kita, maka kita tidak boleh melakukannya. Jadi ditepis sebelum terjadi. Jadi sebelum terjadi mafsadat kemudaratan itu, kalau kita sudah sadar, sudah tahu, harus ditepis. Kalau ternyata sudah kejadian, baru muncul madarat, maka seketika itu seorang muslim harus marfu, menghilangkannya. Kalau belum terjadi, ditepis. Kalau terjadi, maka harus segera dihilangkan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Syariat la yumkinu an yuqirra dararan. Tidak mungkin syariat Islam itu mendiamkan sebuah kemudaratan bagi seorang muslim, seorang hamba, seorang manusia. Bal yanfid darara mahma kana. Syariat Islam bahkan segera menghilangkan kemudaratan itu dalam kondisi kapanpun pada seorang manusia. Sekarang dalilnya apa? Kalau kemudaratan itu ditolak atau ditepis sebelum terjadi, kalau misalnya terjadi harus segera dihilangkan. Dalilnya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, la darara wa la dirar. Ini dalil yang pertama. La darara wa la dirar. Tidak boleh darar, tidak boleh memudaratkan dirinya sendiri. Seorang muslim tidak boleh melakukan sesuatu yang memudaratkan dirinya sendiri. Ya, apa saja itu? Memudaratkan dirinya sendiri. Wala dirar, dan tidak boleh melakukan suatu perbuatan yang memudaratkan orang lain. Jadi seorang muslim dilarang dalam syariat Islam memudaratkan dirinya sendiri dan memudaratkan orang lain. Ini sebagai landasan dalil tentang kaidah yang kita pelajari pada malam hari ini. Islam itu datang untuk membawa maslahat, dan Islam itu datang bagaimana umat Islam terjauhkan dari mafsadat. Dalilnya Nabi SAW mengatakan tidak boleh seorang muslim memudarati dirinya sendiri dan tidak boleh memudaratkan orang lain. Nanti kita akan sebutkan contoh-contohnya. Dalam dalil yang kedua, Rasulullah SAW juga bersabda, man darra darrallahu bih, wa man syaqqa syaqqallahu alaih. Barang siapa yang memudaratkan orang lain, menyakiti dengan lisannya, dengan perbuatannya, menzalimi, mengambil hak orang lain, segala macam yang itu efeknya kepada orang lain, darallahu bih, maka Allah tidak akan mendiamkan dia, bahkan Allah akan timpakan kemudaratan pada orang tersebut. Wa man syaqqa syaqallahu. Barang siapa yang mempersulit urusan orang lain yang harusnya mudah, harusnya gampang, diperumit, dipersulit. Apa balasannya? Allah akan mempersulit dia.
urusan-urusan dia semakin sulit, gak bisa terpecahkan dengan mudah. Dalam urusan-urusan dia Allah persulit. Kenapa kok bisa begitu? Karena dia telah mempersulit sebelumnya, mempersulit orang lain. Nah, di sini juga terkandung dalil sebagai kaidah yang barusan kita baca. Larangan seorang itu memudaratkan. Islam datang menepis segala kemudaratan. Ketika Islam datang, maslahat bagaimana bisa tercapai sebanyak-banyaknya untuk kaum muslimin, dan bagaimana Islam itu menjauhkan mereka dari kemudaratan. Diancam oleh Rasul, kalau kamu coba-coba mendatangkan kemudaratan, yang Islam ini datang harusnya mendatangkan kemaslahatan, tapi kamu tetap memudarati orang lain, balasannya pasti Allah akan menimpakan kemudaratan kepada kamu. Ya, karena syariat Islam ini sangat antipati dengan kemudaratan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang contohnya. Satu, yang pertama. Kata beliau dalam contoh yang beliau sebutkan yang pertama, laukana laka jar. Kalau seandainya kamu memiliki tetangga, wasara yu'dzika bisautil aghani, tetanggamu itu mengganggu kamu dengan suara musik, wal mazamir, nyanyian-nyanyian. Kalau zaman sekarang mungkin pakai sound system, dengan jenisnya. Tetangganya sendiri, kamu di situ terganggu dengan suara-suara yang mengganggu kamu dengan nyanyian-nyanyian tadi yang dihidupkan oleh tetangga. Au kana yudzika biturukin, atau tetanggamu mengganggu kamu dengan dia membuat jalan pintas yang kamu nggak suka ada jalan di situ. Ini rumahmu, tiba-tiba dengan tanpa izin sepihak tetanggamu buat jalan di pinggir rumah atau di depan rumah, sehingga orang umum bisa lewat situ. Nah, kamu terganggu. Au kana qarraba jidaraka syajaratan yaduruka, atau tetanggamu menanam sebuah pohon di samping rumahmu sehingga pohon itu memudaratkan bangunan rumahmu, entah temboknya atau pondasinya, ya, karena pohonnya semakin besar, yang pohon itu akan memudaratkan rumahmu. Sekarang apakah dengan semua ini hal lakal haqqu fi mutalabatihi bi raf'i dzalik, apakah boleh Anda minta menuntut tetangga tersebut untuk menghilangkannya? Kalau tetangga tadi yang pertama nyetel musik, buanter, ya. Yang kedua membuat jalan seenaknya tanpa izin. Yang ketiga membuat pohon di samping rumah sehingga mengganggu. Nah, sekarang kita yang termudarati, bolehkah kita menuntut orang itu untuk menghilangkan semua gangguan tadi? Maka jawabannya adalah na'am. Lakal haqqu fi mutalabatihi bi raf'i dzalik. Anda, kita semuanya boleh menuntut orang itu untuk menghilangkan gangguan-gangguan tadi. Apa dalilnya? Apa dasarnya? Li'annahu la darara, karena tidak boleh memudaratkan orang lain. Dalam syariat Islam datang untuk mendatangkan maslahat, bukan untuk memudaratkan. Sehingga jika ada orang yang memberikan mudarat kepada kita, kita boleh menuntut dia. Ya, dalam syariat kita boleh menuntut dia untuk menghentikan kemudaratan tersebut. Ketika musiknya di setel buanter, kita boleh ya melaporkan atau kita menyampaikan, tentunya dengan cara hikmah, kita dengan cara yang baik. Ya,
Kalau tidak bisa, tetap aja ngeyel, bahkan tambah marah-marah, ya sudah, kita laporkan saja. Kita tidak salah. Ya, lu kan tonggo dewe minta terganggu, podo-podo ngrungokno ya. Dengan alasan apapun, kita tetap punya hak. Ya ini kan acara ini, enggak setiap hari misalnya. Orangnya beralasan seperti itu. Tetap kita punya hak di situ. Dan kita tidak berdosa ketika kita menuntut orang itu untuk menghentikan. Karena orang itu telah memudarati kita. Kalau dia tetap melakukannya, hati-hati. Rasul mengancam kalau Anda tetap melanjutkan kemudaratan itu, Allah akan timpakan kemudaratan kepada Anda. Dalilnya tadi Rasulullah SAW mengatakan, "Man dara darallahu bihi." Barang siapa yang memudarati orang lain, Allah akan memberikan kemudaratan kepada dia. Ini yang pertama. Iya. Demikian dalil yang lain Rasulullah SAW mengatakan, "La yadkhulul jannah man la ya'manu jaruhu bawa'iqo." Seorang tetangga tidak akan masuk surga. Ya. Tidak akan masuk surga yang tetangga lainnya tidak merasa aman dari gangguan. Gangguan banyak sekali tadi yang kita sebutkan. Salah satunya musik. Mungkin Anda yang tinggal di rumah lebih tahu tetangga Anda yang di samping kanan kiri ini mengganggu apa saja. Kita yang lebih tahu. Ya, di perumahan ini apa saja ya, Anda yang lebih tahu. Dan dia tidak akan masuk surga kalau tetangganya sendiri itu terganggu dengan berbagai gangguan yang mengganggu kita. Rasul yang mengucapkan ini Rasul ini. La yadkhulul jannah, enggak masuk surga tetangga lain yang enggak merasa aman dari kejelekannya, dari gangguan-gangguannya, baik melalui fisik, ya melalui lisan, melalui mental, melalui perbuatan. Pokoknya tetangga lainnya ini enggak merasa aman dengan orang ini, maka ancamannya orang itu enggak akan masuk surga. Dalil yang lain Rasulullah SAW pernah bersabda, "Wallahi la yu'min." Demi Allah tidak beriman. Wallah la yu'min. Demi Allah tidak beriman. Wallah la yu'min. Demi Allah tidak beriman. Rasul bersumpah 3 kali tidak dianggap beriman. Kemudian para sahabat heran, "Man ya Rasulullah, siapa orang kok sampai Anda itu bersumpah 3 kali dia enggak beriman?" Kata Rasulullah SAW, "Man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu." Yaitu seseorang yang tetangganya enggak merasa aman dari kejelekan-kejelekan dia. Tetangganya sumpah, tetangganya mental, tetangganya enggak kerasan dengan kejelekan-kejelekan yang dilakukan oleh dia. Rasulullah bersumpah 3 kali, dia itu enggak beriman. Yang tetangganya terganggu dengan dia. Dalam dalil yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, "Inna fulanah taqumul lail wa tasumun nahar wa taf'alu wa tasdaqu wa tu'dhi jiranaha." Ya Rasulullah, ditanyakan kepada beliau, ada seorang wanita kalau malam sholat malam, kalau siang puasa. Kemudian dia juga bersedekah, dan plus dia melakukan banyak amalan soleh. Tapi satu minusnya, tu'dhi jirana. Wanita ini senang menyakiti tetangganya, entah menghibai, entah omongannya nyelekit. Ya, wanita ini kekurangannya satu, menyakiti tetangganya. Itu aja.
Oh, kalau kebaikan jangan ditanya. Sholat malamnya jos, puasanya setiap hari. Ya, mungkin puasa Nabi Daud, sekarang puasa besok enggak. Lanjut. Amalannya banyak, sedekahnya banyak. Tapi ini minusnya ini satu. Itu mengganggu tetangganya, senang menyakiti tetangganya. Kata Rasulullah mengomentari pertanyaan para sahabat, la khaira fiha. Tidak ada kebaikan pada wanita tersebut. La khaira fiha. Enggak ada baiknya wanita itu. Hiya min ahlin nar. Bahkan wanita itu termasuk penduduk neraka. Bayangkan, terhapus semuanya itu. Puasa, sholat malam, sedekah loh Pak. Amalan yang sangat banyak yang harusnya masuk surga dengan itu terhapus, sirna, hancur gara-gara menyakiti tetangga. Rasulnya mengatakan ini, tidak ada kebaikannya dan dia termasuk ahli neraka. Kemudian para sahabat tanya lagi, wa fulana, di sana ada wanita lain, tusolli, sholat sebatas sholat 5 waktu. Enggak, jarang sholat sunnah itu jarang. Sholat malam enggak, cuma sholat 5 waktu. Wa tasaddaqu bi athwarin, dan dia bersedekah dengan sepotong keju. Sedekahnya sedikit, amalan sorenya sedikit wanita ini. Tapi kelebihannya la tu'dhi ahad, jarang menyakiti orang lain. Jarang menyakiti atau bahkan tidak pernah menyakiti tetangganya dan orang lain. Rasulullah berkomentar, hiya min ahlil jannah. Wanita ini termasuk penduduk surga. Padahal sholatnya 5 waktu tok, tidak ada sunah-sunahnya. Sedekahnya pun sepotong keju, titik mean. Amalan sholatnya cuma yang wajib-wajib aja. Tapi kelebihannya tidak pernah mengganggu, tidak pernah menyakiti tetangganya orang lain. Maka dia termasuk penduduk surga. Ya, ini sebagai bukti betapa besarnya hak tetangga. Ya, seorang tetangga dengan tetangga yang lain itu memiliki hak yang sangat besar. Tidak boleh memudaratkan. Dari yang kita pahami, sehingga kebalikannya, kalau kita dilarang memudarati, maka syariat Islam ini datang, ya seorang tetangga memberikan kemaslahatan untuk tetangga yang lain, dan itu mendapatkan pahala yang besar. Sebagaimana ketika dia melakukan kemudaratan, dia akan mendapatkan dosa besar. Ketika dia memberikan kebaikan kepada tetangganya sendiri, maka itu akan mengundang pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, husnul khuluq, akhlak yang baik itu terkumpul dalam 3 hal. Yang pertama, orang dikatakan orang baik, yang pertama adalah kaful adha, tidak mengganggu. Kalau orang itu sudah tidak mengganggu, berarti ini calon orang yang baik. Mengganggu orang lain dengan lisannya, fisiknya, dengan perbuatannya, dia tidak mengganggu, berusaha semaksimal mungkin untuk tidak menyakiti orang lain. Yang kedua, badlun nada, mencurahkan kebaikan kepada orang lain yang dia mampu. Ya, kalau dia tidak punya harta, ya dengan pikirannya, dengan usulannya, dengan tenaganya, dengan pertolongan dia, apa yang dia mampu, dia berusaha memberikan kebaikan yang dia mampu kepada orang lain. Dan yang ketiga, tolaqatul wajah, wajah yang berseri-seri, wajah yang enak dilihat ketika bertemu saudaranya. Ketemu di masjid, ketemu di jalan, assalamualaikum. Ya, nggak lengos, nggak perengut, ketemu melengos. Nah, berarti ini tanda bahwa dia bukan orang baik. Kenapa? Karena tanda orang baik itu tidak mengganggu dan berusaha memberikan kebaikan. Yang ketiga, bermuka manis ketika bertemu orang lain.
Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ini contoh seorang muslim tidak boleh mendolati tetangganya. Contoh yang kedua, min intifai syarr wa dharar ma yakunu adana min dzalik. Fa idza akala al-insan basaran aw fuman fa innahu la yumakkan min dukhulil masajid daf'an li adiyatihi. Termasuk mudarat adalah seorang hamba makan makanan seperti bawang putih, bawang merah, kemudian masuk masjid. Dan ini termasuk gangguan kepada saudara-saudaranya di masjid. Mau sholat berjamaah, dia sebelumnya makan bawang putih, bawang merah. Nah sekarang kan habis kurban ya, buat sate kan ada bawang merahnya itu banyak, sehingga menimbulkan bau yang tidak enak. Syariat Islam tadi sudah kita sebutkan datang untuk menepis kemudaratan. Maka orang yang seperti itu kondisinya tidak boleh masuk masjid. Sebagai bentuk peringatan, dia tidak boleh masuk masjid. Dicegah, dilarang dari masuk masjid. Kenapa? Karena orang itu memunculkan kemudaratan. Ya, bagi saudara-saudaranya kaum muslimin di dalam masjid. Terlebih-lebih ketika baunya itu sangat kuat sekali. Alladzina yusallun, orang-orang yang sholat di masjid, tusawwisu alaihim hadhihi raihah. Bau yang muncul dari mulut dia mengganggu konsentrasi jamaah. Ya. Ketika kita dia soft, dia di samping kita, Allahu Akbar. Allahu Akbar, keluar baunya gak enak, gak apa ya, aroma itu ketika masuk itu buat konsentrasi saya buyar. Aduh, ini ya gak sikatan. Ketika sudah makan makanan yang barusan dia makan, dia tidak gosok gigi sehingga baunya masih nempel di situ. Nah, ketika orang itu berada di soft, jamaah yang lain akan terganggu, akan hilang konsentrasi, kekhusyuan dalam sholat. Ya, dan ini juga dikiaskan kepada yang lainnya. Kalau tadi adalah bawang putih, bawang merah, maka yang semisal ini juga masuk. Seperti apa? Ya, durian mungkin. Apa lagi? Rokok. Apa lagi? Peti. Ya, habis kerja, nguli pagi sampai zuhur, keringetan. Gak pakai Rexona ini. Keringetnya jangan langsung wudu, gak mandi dulu, udah langsung masjid. Ya Allah, nanti itu lah sampai keringetnya, gak ada minyak wangi sudah, minyak wanginya ya keringetnya itu. Itu jamaah itu gak konsentrasi. Maka yang seperti itu termasuk mengganggu adiyah. Harus dihilangkan dulu, entah mandi, entah dibasuh. Kalau mungkin bau-bau tadi, hendaklah sebelum masuk jamaah masuk masjid dibersihkan dulu. Ya, rokok, demikian ketika kita sholat di masjid-masjid umum, baunya itu nyengat sekali. Bajunya itu sangat bau sekali, bau rokok yang dia hisap. Dan ini termasuk mengganggu dan wajib seorang muslim tidak melakukannya. Kenapa? Kalau dia melakukannya berarti memudarati orang lain. Kalau memudarati orang lain, ancamannya Allah akan menimpakan kemudaratan bagi dia. Ya, siap-siap mendapatkan kemudaratan yang lainnya. Ini termasuk bentuk adiyah ketika masuk masjid jamaah. Rasulullah pernah bersabda, "Innal malaikata ta'adza mimma yata'adza minhu banu Adam." Malaikat itu terganggu dengan sesuatu yang manusia itu sendiri terganggu. Kalau manusia terganggu dengan bau-bau tersebut, malaikat juga terganggu.
di masjid, ya mereka terganggu. Kita aja terganggu, mereka juga terganggu. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bahkan para ulama menyebutkan kalau seandainya kita mendapati misalnya di masjid qadarullah, ya kok pas di situ misalnya ada orang yang seperti itu. Kita berusaha untuk konsentrasi, gak konsen-konsen. Ya setiap nafas kita ini kan bernafas. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca ayat-ayat Allah ini. Kan bernafas, tidak mungkin gak bernafas dari Allahu Akbar sampai salam tidak bernafas, tidak mungkin. Nah, setiap nafas menghirup bau tadi, buyar konsentrasinya, tidak fokus, gak khusyuk. Sampai para ulama menyebutkan, ketika kondisinya demikian la haraja, tidak masalah. Ketika itu memutus sholat liddarurah, karena darurat. Dia pindah ke tempat yang lain, sisi yang lain. Dia putus sholatnya, pindah ke sisi yang lain. Ya. Kenapa? Liddarurah, karena darurat. Karena sholat ini tuntutannya untuk khusyuk kan gitu. Kalau kita sholat tidak khusyuk ketika itu, kita berusaha khusyuk nggak mampu. Maka para ulama sampai berfatwa boleh ketika kondisi darurat seperti itu kamu nggak bisa konsentrasi, gak fokus sholatmu karena bau yang tidak enak, boleh kamu putus, pindah ke sisi yang lainnya. Ya. Bau-bau tersebut menjadikan manusia ghaira khashi'in fi sholati, membuat dia gak khusyuk dalam sholatnya, gak tenang. Berdiri itu gak tenang. Ya. Kalau kita itu biasanya kalau ada fulan, bapak fulan, aduh, apes sih sudah berusaha menghindari, kok ketemu juga, aduh kok orang gini. Di salah satu masjid, tidak saya sebutkan masjidnya mana, tapi tak tengeri itu orangnya, mesti orang ini, nggak siang, nggak asar, nggak maghrib, nggak isya, nggak tahu. Oh, kayak jarang gosok gigi atau gimana? Jadi ketika sholat di sampingnya, bau mulutnya itu luar biasa. Ya, memang sudah tua, orangnya sudah tua. Ada satu lagi ma'ruf, baunya tuh kau pencut. Ada salah seorang di salah satu masjid, tidak kita sebutkan namanya juga. Mesti wong iki oleh salat di samping wong iki, mesti sudah. Ya kita itu enggak khusyuk, enggak konsen. Padahal sudah dinasihati. Orang yang lainnya itu sudah berusaha menasihati, tapi ya qadarullah orangnya kurang perhatian. Gak mandi, gak persiapan, mau sholat kalau dia memang sudah dinasihati, bau badannya itu tidak enak ya, belum sholat mandi dulu, dihilangkan bau-bau tersebut. Sampai para ulama kalau seandainya kita mendapati seperti itu, boleh kita mutus sholat, pindah ke sisi yang lainnya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian contoh yang ketiga, lau jama'akal makan ma'unasun. Ketika kamu berada di suatu tempat, ternyata di situ ada beberapa orang yashrabuna dukhan. Ada yang merokok. Ya, di satu tempat ada orang yang merokok. Bahkan di situ sudah ada tulisannya dilarang merokok, tetap merokok. Ada yang seperti itu. Oh, banyak sekali. Wis ana larangan, dilarang rokok ya, nyantai kok mek rokokan. Dan Anda mau tidak mau memang butuh di tempat itu. Qadarullah ya, ada orang-orang yang seperti itu. Wa dukhan ma'ruf annahu haram. Dan ma'ruf bahwasanya merokok itu termasuk keharaman. Dalilnya apa? Rasulullah atau Allah Subhanahu wa taala tadi. Dalam hadis apa? Dalam hadis Rasulullah mengatakan apa? La darara wa la dirar. Tidak boleh memudaratkan dirinya sendiri dan orang lain. Sekarang merokok itu memudaratkan atau enggak? Memudaratkan enggak? Wis dirinya sendiri. Memudaratkan ya. Tahu dari mana? Kalau rokok memudaratkan diri sendiri.
Membunuhmu, tulisannya itu. Rokok membunuhmu. Berarti kan memudaratkan. Ketika dipakai oleh orang berarti memudaratkan diri sendiri. Rasul mengatakan la darar, tidak boleh memudaratkan dirinya sendiri. Dalam ayat yang lain, dalam sebuah ayat Allah mengatakan la tulqu bi aydikum ila tahluka. Jangan kamu lemparkan dirimu ke dalam kehancuran, kebinasaan, kematian. Ya, semua ini adalah larangan dalam Islam agar seorang itu tidak memudarati dirinya sendiri. Karena Islam itu datang dengan keindahan agar orang itu dapat kemaslahatan. Cek sehat, lek sehat itu sholatnya mantep, ya ibadahnya mantep. Kalau termudarati dengan hal-hal tertentu, orang itu tidak akan maksimal dalam beribadah kepada Allah. Di sini menunjukkan bahwasanya merokok itu adalah hukumnya haram. Kenapa? Dalilnya tadi memudaratkan itu termasuk hal yang dijauhi bahkan dihilangkan di dalam syariat Islam. Demikian pula yang kedua. Sekarang pertanyaannya, apakah rokok itu mengganggu orang lain? Mengganggu orang lain mana? Mengganggu orang lain, jelas itu. Kalau kita di suatu tempat, coba kita rokokan itu. Ya, kira-kira kita dimarahi mana? Dalam sebuah satu ruangan kerokokan, ada ibu-ibu, ada anak kecil, ya. Tentu itu akan mengganggu mereka. Nah, ini sebagai dalil bahwasanya hal tersebut dirar, mengganggu orang lain. Rasul mengatakan la dirar, tidak boleh mengganggu orang lain. Berarti dua, satu hal itu memudarati dirinya sendiri, yang kedua memudaratkan orang lain. Lah sekarang kalau Anda berada di suatu tempat, ada orang lain yang melakukan hal itu, merokok di situ. Wadhar wa khaniqa likatsirin nas. Rokok itu memudaratkan dan terkadang membuat orang sesak nafas. Wa arada ahaduhum an yashraba fi hadzal makan. Dia tetap pengen rokokan di tempat itu. Maka syariat Islam melarang hal itu dan kita boleh menuntut orang itu untuk berhenti merokok. Pak Jorokan ini Pak, dilarang merokok. Ini banyak ibu-ibu. Saya terganggu Pak, saya sesak dengan rokok. Kita boleh menuntut itu dan itu hak kita. Kenapa? Karena kita termudaratkan. Tidak boleh dalam syariat ini memudaratkan orang lain. Kita objek yang termudarati. Tapi kalau orang itu ngeyel, misalnya dikasih tahu dengan baik, dengan sopan, ndak mau, ngotot aja. Ini rokok pula, gede-gede dewe, kon sopo misalnya. Ini rokok aku ini. Ini mungkin umum kan ini. Ini memang tempatmu ini. Misalnya, ini tempatmu tadi. Bangunan Islam umum ini. Itu terserah saya. Ambil rokokan. Nah, kalau nggak pilih ini ya kali ya. Nah, misalnya dikandani, dinasihati nggak bisa. Kondisi orang tersebut, ya sudah kita tinggalkan. Dan Anda yang seperti itu hati-hati. Rasul mengatakan darallahu. Barang siapa yang mudarat orang lain, Allah akan timpakan kemudaratan kepada Anda. Kita tinggalkan sudah. Kita sudah berusaha menasihati, kita dengan nasihat itu sudah menyampaikan kewajiban kita sebagai seorang saudara. Kalau dia tetap memaksa, sudah kita tinggalkan. Dan kita jangan sampai merasa hal itu adalah hal yang biasa. Oh, belum berani, rokokan, kamu bos bisa. Ya, kita tidak apa namanya, tidak mengingkari. Jangan di situ, ya rokokan. Kita tidak mengingkari, kita biarin aja. Ya, maka ketika kita tidak mengingkari dalam hati kita tidak mengingkari, maka dikhawatirkan kita termasuk orang yang berdosa seperti dia. Dalilnya apa? Dalam sebuah ayat Allah berfirman, wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillah
yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Ketika turun kepada kalian Al-Qur'an, dengarkanlah ayat-ayat Allah. Yukfaru biha wa yustahza'u biha. Sebagian orang kafir tidak mau percaya dengan Al-Qur'an, mengolok-olok Al-Qur'an tersebut. Fala taq'udu ma'ahum. Maka jangan duduk bersama mereka. Kalau di situ Anda mendapati orang lain sedang mengolok Al-Quran, mengejek Al-Quran, mengejek syariat Islam, mengejek sunnah Nabi, ajaran-ajaran Islam yang itu dilakukan oleh Rasulullah SAW, diejek, dihina, direndahkan, jadi bahan olok-olokan. Allah merintahkan, la taq'udu ma'ahum. Jangan kamu duduk bersama mereka sampai mereka berbicara dengan topik yang lain. Sampai mereka berbicara topiknya tidak mengolok-olok agama Islam. Tapi kalau mereka itu ngolok-olok syariat Islam, kamu di situ duduk, innakum idzan mithluhum. Kamu seperti mereka. Berarti bodoh. Mereka berdosa, kamu juga berdosa. Kenapa? Kamu di situ duduk berarti orang yang melihat tidak ada pengingkaran. Di sini Allah mengatakan pergilah, tinggalkanlah, jangan duduk bersama mereka. Sampai kalau mereka meninggalkan perbuatan itu, ya sudah, kamu boleh duduk bersama mereka. Tapi kalau kamu masih duduk bersama mereka dalam kondisi mereka seperti itu, innakum idzan mithluhum, maka kalian seperti mereka. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ini ketika kemudaratan yang berupa tadi. Di suatu tempat kita mendapati berjumpa dengan orang-orang yang merokok, kemudian kita terganggu, kita boleh menuntut karena kita punya hak di situ. Dan kita sudah menyampaikan kebenaran, kebaikan, nasihat. Kalau dia tetap melakukan itu, ya sudah, kita tinggalkan, kita tidak ridho, kita dalam hati kita mengingkari perbuatan yang Allah larang. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin yang terakhir adalah contoh yang beliau sebutkan, tidak boleh mengganggu orang lain di jalan, seperti membuang sampah, kulit pisang, kulit-kulit buah-buahan, segala hal yang menyakiti orang di jalan, duri, paku, kaca, dan yang semisalnya. Ini hukumnya haram. Ya, sampai ulama menyebutkan barang siapa yang membuang kulit semangka, kulit pisang, dan semisalnya di jalan, kemudian ada orang yang terpleset mati. Ya, ada kulit pisang, preset orang lain, kebentur kepalanya dengan lantai, meninggal dunia. Fa'alaihi dhaman. Orang yang membuang kulit tadi, dia harus membayar dhaman. Apa dhamannya? Dendanya adiyah kamilah, diyat kamilah yang sempurna. Pembunuhan dianggap pembunuhan mirip kesengajaan. Jadi pembunuhan itu ada 3. Pembunuhan yang sengaja, pembunuhan yang mirip sengaja, pembunuhan gak sengaja. Pembunuhan yang sengaja ini hukumannya yang paling berat. Ya, 100 ekor unta diatnya dan 40 ekornya itu bunting. Kalau mirip sengaja, pembunuhan mirip sengaja, itu diatnya, dendanya 100 ekor unta tapi tidak ada yang bunting. Jadi harganya jauh atau di bawah yang bunting. Tapi tetap mahal. Anggap sekarang satu unta 30 juta. 100 berapa orang? 3 miliar itu diserahkan kepada wali korban. Orang yang meninggal terpleset gara-gara pisang, 3 miliar kita serahkan kepada keluarga. Itu domannya. Gara-gara membuang sampah sehingga orang lain jadi terpleset. Karena pembunuhannya mirip sengaja. Seperti itu juga
pembunuhan mirip sengaja, ngebut di jalan. Nek motor ngebut, batasan dari peraturan di jalan lalu lintas harusnya sekian, dia banter. Nah, dengan banternya dia melampaui batasan tadi, kalau sampai nabrak orang yang meninggal, berarti dia harus bayar diat. Ya, dia tidak dikisos, enggak. Karena dia nggak sengaja membunuhnya. Ya, mirip sengaja, tidak sengaja niat membunuh, enggak. Tapi dia dianggap mirip sengaja. Karena dia dengan keteledorannya dari buang sampah, ngebut-ngebutan di jalan sehingga menyebabkan orang meninggal. Dia tidak dikisos, tidak dihukum mati, tapi bayar diat 100 ekor unta, banyak 3 miliar. Ya, demikian pula misalnya, termasuk mirip sengaja misalnya, dulinah ini, botol tutup. Ini botol tutup kira-kira kalau tak lempar ke orang lain meninggal enggak? Hah? Kok ini kurang ajar, dilempar ini tutupnya. Ketika kena kepala, ceduk ini, mati orangnya. Duh, maksud limpang ini. Misalnya, buat terus ini, ceduk ini, meninggal orangnya. Maka ini dianggap termasuk pembunuhan yang mirip sengaja. Tidak dikisos, tidak dihukum mati, ya tapi dia harus bayar diat 100 ekor unta. Nah, pembunuhan yang sengaja itu ternyata melukai dengan suatu alat yang membunuh. Pisau, pedang, dengan batu yang besar, dengan petil atau dengan bantal, nafasnya ditutup, ya, ditenggelamkan ke laut. Pokoknya semua yang hal-hal yang memang itu ma'ruf membunuh, ya, berarti dia itu telah melakukan pembunuhan secara sengaja. Bedanya tadi, kalau nggak sengaja tadi pembunuhan apa? Pembunuhan yang mirip sengaja adalah sesuatu yang alatnya itu tidak membunuh. Ya qadarullah meninggal. Lah yang nggak sengaja misalnya apa? Nggak sengaja itu misalnya seorang ya berburu dari jauh kayak kijang, coklat, tembak. Setelah dekat loh, kok orang manusia? Nah ini berarti nggak sengaja. Ya, dari jauh kelihatan hewan, maka ini termasuk tidak sengaja. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Plus setelah dia harus kafarah, berpuasa 2 bulan berturut-turut, tidak boleh putus. Ya kalau putus 1 hari aja balik lagi dari 0. Harus 2 bulan berturut-turut. Ya demikian. Kalau ada hewan yang terpleset dengan kulit buah yang dia buang tadi, hewan tadi mati, sapi misalnya kepleset mati, ya sudah dia harus membayar ganti rugi sapi tersebut kepada pemiliknya. Ya ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ini adalah beberapa contoh yang insyaallah nanti kita akan sebutkan di pertemuan selanjutnya. Kesimpulannya semua contoh-contoh ini adalah syariat Islam datang dengan membawa kemaslahatan. Bagaimana umat Islam ini dapat kemaslahatan dan bagaimana umat Islam ini terjauhkan dari kemudaratan, dijauhkan sejauh-jauhnya. Kalau ada orang yang melakukan itu diancam oleh Allah, oleh Rasul SAW dengan kemudaratan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Kurang lebihnya saya maaf. Naktafi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.